Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pembahasan soal-soal untuk menghadapi PTS. Semoga dengan pembahasan soal kali ini kalian lebih siap dan lebih mantap dalam mengerjakan dan menghadapi PTS esok. Oke, kita mulai dari pembahasan soal yang pertama. Sebuah elektron dengan muatan min 1,6 kali 10 pangkat min 19 bergerak ke sebuah inti uranium yang bermuatan plus 1,47 kali 10 pangkat min 17 kolom. Jika jarak pisah awal dan akhir kedua muatan masing-masing 4 kali 10 pangkat min 10 meter dan 1 kali 10 pangkat min 10 meter, berapakah perubahan energi listrik elektron? Dari sini, apa yang bisa kita tulis diketahuinya? Oke, yang pertama adalah muatan elektron. Muatan elektron di sini, di mana tidak lain sebagai muatan uji, dan kita lambangkan menjadi Q aksen, nilainya adalah min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Kemudian ada muatan uranium, di mana ini sebagai muatan sumber dengan lambang Q, yaitu plus 1,47 kali 10 pangkat min 17 kolom. Di dalam soal, itu sudah tertulis ada dua jarak, berarti ada R1 dan R2. R1-nya bernilai 4 kali 10 pangkat min 10 meter, dan R2-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 10 meter. Yang ditanya adalah perubahan energi listrik. Perubahan energi listrik yang di sini dimaksud adalah perubahan energi potensial. Kenapa perubahan energi potensial? Karena terdapat perbedaan atau perubahan posisi. Kalau terjadi perubahan posisi atau kedudukan, maka benda itu akan mengalami perubahan energi potensial. Oke, ada yang tahu bagaimana persamaan dari perubahan energi potensial? Oke, perubahan energi potensial itu dirumuskan K dikali Q aksen 1 per R2 kurangi 1 per R1. Sekarang kita masukkan angkanya, 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya adalah positif 1,47 kali 10 pangkat min 17, Q aksennya negatif 1,6 kali 10 pangkat min 19, kemudian R2-nya 1 kali 10 pangkat 10, dan R1-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 10. Kemudian kita perhatikan, tanda positif kalau dikalikan dengan negatif itu menghasilkan nilai negatif. Kemudian angka di sini yang ada angkanya coba kita kelompokkan ya. Jadi 9 dengan 1,47 dan 1,6. Supaya apa? Nanti mempermudah kita dalam berhitung. Kemudian yang bilangan berpangkat, ini kalau kita hitung secara keseluruhan akan menghasilkan nilai 10 pangkat min 27. Kemudian 10 pangkat min 10 ini kita pindahkan ke atas menjadi 10 pangkat 10. Ya, per 1 dikurangi 10 pangkat 10 per 4. Min bilangan ini 9,1,47 tetap kita tulis seperti biasa. Sedangkan yang 1,6 ini ditulis 16. Kalau kita menulis 16 berarti 10 pangkat min 27 akan berubah menjadi 10 pangkat min 28. Nah, di dalam tanda kurung ini ada bilangan yang sama, 10 pangkat 10. Itu kita keluarkan ya. 10 pangkat 10 kita keluarkan berarti dalam tanda kurung tinggal 1 per 4. Kemudian ini tetap kita tulis lagi 9,47, kemudian 16. 10 pangkat min 28 dengan 10 pangkat 10 akan menghasilkan 10 pangkat min 18. 1 dikurangi 1/4 menghasilkan bilangan 3 per 4. 4 dengan ini kita coret, ini masih sisa 4. Berarti nanti bilangannya 9 dikali 1,47, kemudian dikali 12. Ya, 4 dengan 3 ini. Ya. Sedangkan bilangan berpangkatnya adalah 10 pangkat min 18. Bilangan ini kalau kita kalikan itu akan menghasilkan nilai
158,76 10 pangkat min 18. Bentuk akhir selalu diubah dalam notasi ilmiah, maka ini akan menghasilkan 1,5876 kali 10 pangkat min 16. Jika kita buat menjadi satu digit di belakang koma, maka nilai ini akan menjadi 1,6 kali 10 pangkat min 16 kolom. Inilah pembahasan untuk soal yang pertama. Oke, pembahasan soal berikutnya. 3 buah kapasitor memiliki kapasitas berturut-turut 4 mikrofarad, 6 mikrofarad, dan 12 mikrofarad. Ketiganya disusun secara paralel. Jika jumlah seluruh muatan pada kapasitor tersebut adalah 110 mikrokolom, perbandingan muatan pada tiap-tiap kapasitor itu berapa? Oke, dari sini unsur apa saja yang diketahui? Oke, unsur yang diketahui dari soal, ya, yang pertama adalah kapasitas kapasitor. Karena ada 3 kapasitor, berarti yang diketahui adalah C1, C2, dan C3. C1-nya 4 mikrofarad, C2 6 mikrofarad, C3 12 mikrofarad. Kemudian jumlah seluruh muatan dalam seluruh kapasitor tersebut berarti Q totalnya adalah 110 mikrokolom. Yang ditanya adalah perbandingan muatan tiap-tiap kapasitor. Berarti yang ditanya di sini adalah berapa Q1 dibanding Q2 dibanding Q3. Ya. Oke. Untuk menjawabnya kalian harus ingat lagi dari sifat-sifat rangkaian paralel. Sifat-sifat rangkaian paralel bahwa muatan total itu adalah jumlah dari muatan yang tersimpan dalam tiap-tiap kapasitor. Kemudian tegangannya adalah sama dengan tegangan tiap-tiap kapasitor, ya. Dan mencari kapasitas kapasitor penggantinya itu adalah penjumlahan dari kapasitas kapasitor masing-masing yang dimaksudkan di soal ini, ya. Jadi di sini langkah pertamanya adalah kita mencari kapasitas kapasitor pengganti. Karena rangkaiannya paralel, maka kita cari di sini ada CP-nya, di mana jumlah dari setiap kapasitas kapasitor, jumlah, ya. Berarti C1 ditambah C2 ditambah C3. Berarti 4 tambah 6 ditambah 12 menghasilkan 22 mikrofarad. Setelah ini, langkahnya adalah kita mencari berapa tegangan totalnya, ya. Berarti V totalnya sama dengan Q total dibagi dengan C total. Q total dibagi dengan C totalnya tidak lain adalah CP. Q totalnya adalah 110 dibagi dengan CP-nya adalah 22. Sengaja ini satuannya tidak diganti karena nanti kalau 110 ini mikrokolom, ini dibagi dengan mikrofarad, ya, nanti akan menghasilkan tegangan yang satuannya adalah volt. Nah, berapa ini nanti nilainya? 110 dibagi 22 akan menghasilkan 5 volt. Nah, untuk mencari Q1, jadi setiap Q1, Q2, dan Q3 itu berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena kapasitas kapasitornya itu juga berbeda-beda, ya. Jadi Q1 itu sama dengan nanti C1 dikali V1. Berapa V1-nya? Dari sini kita kan bisa membuat kesimpulan bahwa V total itu sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Ini sifat rangkaian paralel, ya. Oke, berarti C1-nya adalah 4 mikrofarad, Q1-nya adalah 5 volt. Ini nanti akan menghasilkan 20 dengan satuan mikrokolom. Q2 sama dengan C2 dikali V2. C2-nya adalah 6 mikrofarad, V2-nya adalah 5 volt. Ini akan menghasilkan nilai 30 mikrokolom. Kemudian Q3 sama dengan C3 dikali V3. C3-nya adalah 12 dikali V3-nya itu adalah 5. Berarti di sini akan menghasilkan 60 mikrokolom. Nah, jika kalian mau ngecek apakah ini benar, coba dijumlahkan. 20 tambah 30, 50, 50 tambah 60, 110 kan? Sesuai dengan ini, 110. Oke, dari sini kita bisa buat perbandingan kan?
Berarti Q1 dibanding Q2 dibanding Q3 sama dengan 20 dibanding 30 dibanding 60. Andaikan ini kita bagi 10 semua, berarti nilai perbandingan akhirnya adalah 2 banding 3 banding 6. Demikian pembahasan untuk soal yang kedua. Pembahasan kita selanjutnya adalah 3 buah kapasitor disusun seperti pada gambar di bawah ini. Kalian lihat di sini, berarti di sini adalah kapasitor yang tersusun secara kombinasi, yaitu paralel dan seri. Jika diketahui C1 3 mikrofarad, C2 1 mikrofarad, dan C3 2 mikrofarad, dan VAB 12 volt, maka muatan pada C1 dan C2 adalah berapa? Nah, dari sini sebenarnya kita sudah bisa menuliskan apa yang diketahui. Mungkin Ibu langsung saja ke menjawabnya ya, karena Bu yakin kalian di sini sudah tahu unsur-unsur yang diketahuinya ya. Mungkin yang menjadi pertanyaan nanti lambangnya ini nanti seperti apa. Muatan pada C1 dan C2 berarti yang dimaksud adalah Q1 nilainya berapa, kemudian Q2 juga nilainya berapa ya. Nah, untuk kasus seperti ini kalian selesaikan dulu untuk rangkaian paralel ya. Berarti di sini kita cari dulu berapa kapasitas kapasitor penggantinya. Berarti C paralelnya adalah C1 ditambah C2, yaitu 3 ditambah 1 berarti 4 mikrofarad. Kemudian hasil yang ini kan kalau kita buat rangkaian yang terbarunya ya, berarti akan seperti ini CP, kemudian dihubungkan dengan C3 ya. Berarti rangkaiannya adalah seri, dimana setelah kita serikan dengan C3 itu akan menghasilkan kapasitas kapasitor total ya. Berarti C totalnya itu adalah CP ditambah dengan C3. 1 per C total sama dengan 1 per CP ditambah 1 per C3. Berarti sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 2. Karena di sini penyebutnya tidak sama, maka kita samakan dulu menjadi 4. Berarti ini 1 ditambah 2. Berarti 3 per 4. C totalnya itu kita balik ya. Berarti 4 per 3 dengan satuan mikrofarad. Nah, setelah ini kita mencari Q totalnya berapa? Q total yang ada di dalam seluruh rangkaian ini ya. Q total untuk yang ini ya. Berarti Q total itu sama dengan C total dikali dengan V total. C totalnya tadi kita dapatkan kan nilainya 4 per 3. Kemudian V totalnya kita ambil dari sini, yaitu 12 volt ya. Oke, 12 dibagi 3 itu nanti akan menghasilkan 4. 4 kali 4 16. Berarti muatannya adalah 16 mikrocoulomb untuk muatan totalnya ya, untuk muatan total ini. Kemudian kita lihat di rangkaian seri ini. Ya, rangkaian seri ini kan bahwa V totalnya itu adalah jumlah tegangan dari setiap kapasitor. Ya, berarti Vp ditambah V3. V total itu sama dengan Vp ditambah dengan V3. V totalnya 12. Kemudian V paralelnya kita cari. Ini nanti kenapa kita cari, nanti kalian akan tahu setelah pembahasan selanjutnya ya. Kemudian ditambah V3. V3 itu adalah Q3 dibanding dengan C3 ya. Nah, di sini kalian juga tahu di rangkaian seri bahwa di rangkaian seri adalah Q totalnya itu sama dengan Qp sama dengan Q3 ya. Nah, 12 sama dengan Vp ditambah Q3-nya ini kan tidak lain adalah Q total. Q totalnya berapa? 16 kan? 16 per C3-nya berapa? C3-nya adalah 2. Berarti 12 sama dengan Vp ditambah 16 dibagi 2 adalah 8. Berarti Vp
sama dengan 12 dikurangi 8, itu berarti adalah 4 volt. Ya, 4 volt. Selanjutnya, kita lihat dari rangkaian paralel. Ya, rangkaian paralel C1 dan C2. Ya. Dari C1 dan C2, di sini kita dapatkan bahwa V paralelnya itu adalah 4 volt. Ya, 4 volt. Kemudian, karena V paralelnya 4 volt, maka sifat dari rangkaian paralel juga, ini berarti V1 akan sama dengan V2 sama dengan Vp, di mana nilainya juga sama, 4 volt. Ya. Selanjutnya, kita bisa mencari Q1. Berarti Q1 itu sama dengan C1 dikali V1. Maka tadi Ibu sampaikan, langkah kita sebelumnya kita harus mencari V totalnya. Karena dari V total kita dapat Vp, dari Vp baru kita bisa menentukan muatan dari masing-masing kapasitor. Ya. Oke, C1 itu adalah 3, V1-nya adalah 4. Ya, berarti 12 mikrocoulomb. Kemudian Q2-nya itu berarti C2 dikali V2. C2-nya adalah 1, V2-nya adalah 4, berarti 4 mikrocoulomb. Ya. Oke, soal berikutnya. Suatu kapasitor yang di dalamnya berisi udara mempunyai kapasitas 20 mikrofarad. Nah, berarti dari sini yang diketahui adalah kapasitas kapasitor dengan nilai 20 dan satuannya adalah mikrofarad. Apabila di antara kapasitor dimasukkan nika, berarti ada bahan tertentu yang dimasukkan di antara keping kapasitor, ya, di mana mempunyai koefisien dielektrik, lambangnya adalah epsilon R, ya, berarti sini adalah ER dengan nilainya adalah 4, maka kapasitasnya nanti menjadi berapa? Ya, berarti nanti di sini setelah disisipkan kapasitor, maka pertanyaannya C-nya jadi berapa? Nah, C dalam kondisi yang kedua itu kita lambangkan menjadi C aksen. Ya, kita lambangkan menjadi C aksen. Oke. Kalian ingat lagi bahwa kapasitas kapasitor jika itu diisi oleh udara, itu dirumuskan epsilon 0 A per D. A luas keping kapasitor, D jarak antar keping, ya. Tetapi kalau dia disisipkan suatu bahan dielektrik tertentu, maka nilai kapasitasnya itu akan menjadi IR dikali I0 A per D. Kalian ingat lagi bahwa epsilon 0 dikali A per D itu kan tidak lain adalah C, kan? Berarti nanti di sini C aksen sama dengan epsilon R dikali C. Nah, kita bisa menjawab di sini. Berarti kapasitas kapasitornya setelah disisipkan bahan itu adalah kita masukkan nilai R-nya 4, epsilon R-nya 4, kemudian kapasitas mula-mulanya adalah 20. 4 dikali 20 berarti 80 mikrofarad. Demikian pembahasan kita untuk menghadapi PTS nanti. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.